Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aisyah Intan Agilia dengan NIM 2101031100093 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C angkatan 2021. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi interaksi individu dan alam berupa fenomena fisik dan alam, guna memenuhi tugas UAS IPS 1 MISD dengan dosen pengampu Bapak Waluyo Satrio Aji MPDI. Nah, ini profil saya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang interaksi individu dan alam. Interaksi individu dan alam terbagi menjadi 3. Yang pertama, unsur lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup, dan cara melestarikan lingkungan hidup. Unsur lingkungan hidup terbagi menjadi 3, yaitu unsur abiotik, unsur biotik, dan unsur budaya. Kerusakan lingkungan hidup terbagi menjadi 2, kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam, dan yang kedua, kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia. Interaksi individu dan alam di sini membahas tentang kehidupan sosial manusia, bahwa kehidupan manusia di bumi ini tidak dapat dipisahkan dari lingkungan. Begitupun dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan serta benda-benda yang tak hidup. Pada dasarnya, manusia memang tidak bisa lepas dari lingkungan hidup, dari benda-benda yang tak hidup maupun dari hewan. Begitu pula sebaliknya. Kegiatan timbal balik ini disebut dengan interaksi. Baik, selanjutnya yaitu unsur lingkungan hidup. Unsur lingkungan hidup yang pertama yaitu biotik. Unsur biotik mencakup seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Pada hakikatnya, unsur biotik ini saling berhubungan satu sama lain, seperti manusia yang saling berhubungan dengan hewan, yang mana keduanya saling memberikan manfaat, seperti manusia membutuhkan hewan untuk bahan makanan, sebagai kendaraan, dan juga sebagai alat bantu pertanian. Unsur lingkungan hidup yang kedua yaitu unsur abiotik. Unsur abiotik ini terdiri dari segala hal benda mati yang ada di bumi, seperti air, matahari, angin, suhu, dan lain-lain. Adapun unsur abiotik ini berfungsi sebagai media pemenuhan kebutuhan hidup manusia seperti air. Air digunakan sebagai pemenuhan hidup manusia yang paling utama. Air digunakan sebagai minum, sebagai alat mandi, dan lain-lain. Unsur lingkungan hidup yang ketiga yakni unsur budaya. Unsur kebudayaan ini berupa gagasan atau perilaku sehari-hari manusia guna memenuhi kebutuhan sebagaimana manusia pada umumnya. Seperti contoh unsur budaya bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosial, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Kemudian seperti budaya peralatan hidup dan teknologi, manusia akan selalu berusaha guna mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda baru yang memudahkan kehidupan mereka. Seperti contoh, mereka ingin makan, maka mereka akan membutuhkan alat-alat bantu seperti wadah, alat untuk menyalakan api, sebagai alat untuk memasak, dan juga lain-lain. Selanjutnya, kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup yang pertama yaitu akibat peristiwa alam, yang mana dengan adanya kerusakan lingkungan hidup maka akan berkurang kualitas dan juga kuantitas, sehingga akan berkurang fungsinya. Seperti pada gambar, kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam seperti tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Selanjutnya, kerusakan lingkungan hidup yang kedua yaitu akibat dari perbuatan manusia. Manusia memang tidak semuanya mengerti akan pentingnya menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari sebagaimana hakikatnya. Seperti pada gambar di atas, kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan manusia seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, kemudian penebangan pohon secara liar, dan lain-lain.
Kemudian, cara melestarikan sumber daya alam agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti gambar di atas, cara melestarikan lingkungan hidup yaitu dengan menanam pohon dan juga membuang sampah pada tempatnya. Dan juga penting untuk dilakukan kerja bakti agar lingkungan hidup tetap bersih dan terjaga. Adapun upaya-upaya untuk mengurangi limbah plastik yaitu dengan menggunakan barang-barang yang bahannya dapat didaur ulang seperti organik atau lain-lain. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.